Shalom saudara, selamat hari Minggu semua. Ini waktunya untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa supaya taburan firman ini memberi kekuatan buat saya dan saudara. Bapa Sorgawi, kami datang dalam hadirat-Mu, kami sujud menyembah-Mu, kami sujud datang di hadapan-Mu. Biarkan kami bertemu muka dengan Engkau, untuk kami bisa memuji, untuk kami bisa bersyukur, untuk kami bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan, sehingga kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Taburi kami dengan firman-Mu, beri kekuatan hamba-Mu yang menyampaikan. Biarkan ada hati yang lemah lembut, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, beberapa waktu kemarin saya diperingatkan Tuhan untuk memberikan sebuah firman teguran buat setiap kita. Tuhan bicara mengenai hari Sabat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Saya bertanya, apa sih yang Tuhan mau? Minggu kemarin saya sampaikan mengenai khotbah Sabat, bahwa kita harus memberikan satu waktu khusus buat Tuhan. Pesannya adalah supaya kita datang dengan hati yang rindu akan Dia. Selama 6 hari kita diberkati, kita diberi yang namanya penyertaan untuk bekerja. Kita sungguh hidup sangat dilindungi oleh Dia. Masakan kita tidak memberikan waktu kita satu hari buat Tuhan? Nah, kalau kita sama-sama sepakati hari Minggu untuk kita hari ibadah. Saudara, apakah saudara datang ibadah? Oh Pak, kan ini ibadah online. Pertanyaannya adalah, bukan masalah online atau onsite. Kita sebentar lagi akan menuju kepada ibadah onsite. Saya berdoa minta supaya Tuhan kabulkan permintaan saya. Tapi saudara, ini tidak bicara onsite atau online saudara. Tapi apakah kamu punya kerinduan datang sama Tuhan, bersyukur, memberikan waktumu yang terbaik buat Tuhan? Itu pertanyaannya. Waktu saudara katanya bahwa, oh kita kan gak bisa bertemu, maka itu menjadi alasan saudara untuk tidak beribadah. Saudara tidak datang dengan alasan, kan ibadahnya online, bisa diputar kapanpun, nanti bisa diulang-ulang. Kalau kita datang dengan kerinduan, saudara bangun pagi, ya, nantikan itu dengan kapan kita bisa ibadah, kapan saya bisa ibadah. Bukan terus tidur sampai siang, saudara. Bangunnya mungkin jam 1. Kalau kita sepakati di dalam ibadah online kita datang di pukul 10, saudara. Ya sama-sama. Saudara ada di kos, saudara ada di rumah, dimanapun saudara berada, kita satukan di dalam roh. Jangan terus kemudian saudara kita merasa bahwa, nanti aja, lama-lama tidak ibadah saudara. Ya. Mari datang dengan spesial kepada Tuhan. Ini 1 bulan ke depan kita akan bicara mengenai kedisiplinan rohani. Apa yang mau Tuhan mau katakan untuk mendidik saya dan saudara. Sebenarnya Sabat itu diberikan supaya kita bisa bertemu dengan Dia. Supaya kita tidak meninggalkan Dia dan mengingat ada Tuhan yang menyertai setiap saya dan saudara. Tidak perlu sibuk dengan usaha yang baru sehingga menjadikan alasanmu untuk tidak datang. Tidak sibuk dengan mainan barumu, gamemu yang baru, sehingga engkau melupakan Tuhan. Engkau lebih asik dengan itu. Hobi-hobi barumu menanam pohon, mancing dan lain sebagainya itu mengalahkan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan berkati buat kita, itu bukan untuk kita menjauh sama Tuhan, tapi supaya kita mendekat dan melayani Dia. Katakan amin. Nah, hari ini saya akan beri satu judul firman Tuhan. Allah yang mendisiplin. Allah itu ternyata juga bisa mendisiplin saya dan saudara. Langsung saja kita baca ayat firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya.
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ternyata Allah itu adalah Allah yang mendidik. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau Allah mengasihi, Dia juga menghajar kita. Bukan artinya supaya kita mati, tapi artinya supaya kita baik, supaya kita mengingat Dia, supaya kita tahu bahwa ada Allah yang berkuasa, yang menyertai saya dan saudara, supaya kita tidak terjerat oleh iblis dan akhirnya kita binasa. Didikan Tuhan itu baik. Kalau beberapa hari ini saya menegur saudara, itu bukan artinya saya marah atau saya kemudian benci kepada saudara. Justru karena saya mengasihi saudara sebagai anak-anak yang saya gembalakan, sebagai umat yang Tuhan percayakan, saya harus mengajar kebenaran untuk terjadi dalam kehidupan setiap kita. Untuk kita mengutamakan Tuhan, menspesialkan Tuhan. Jadi sebagai ayah rohani di dalam rumah rohani, kewajiban saya adalah mengajar. Saya tidak menyerahkan kepada orang lain, tapi saya akan mengajar saudara. Nah, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai umat percaya? Waktu kita dididik Tuhan, punya kerendahan hati, saudara. Jangan kemudian marah, jangan kemudian meninggalkan Tuhan. Kalau seorang anak sejati, the true son, ketika diberitahu, diajar oleh ayahnya, dididik oleh ayahnya, didisiplin oleh ayahnya, dia tidak akan marah. Sebab dia tahu ayahnya tidak mungkin berbuat jahat kepada dia. Justru untuk kebaikannya. Nah, itu sikap yang harus kita ambil, saudara. Sebenarnya tujuannya apa sih? Allah mendidik umatnya, bahkan dengan keras sekalipun. Ya, dikatakan Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah kita, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, supaya saya dan saudara tidak meninggalkan kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita binasa, saudara. Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau saya dan saudara terpisah dengan Allah, maka kita tidak ada sesuatu pun yang bisa kita hasilkan yang itu berguna buat kita dan buat Tuhan. Artinya di luar Tuhan kita mandul. Itu saya mau katakan. Kalau kita terpisah dengan Tuhan, maka kita mandul. Tuhan tidak mau. Tuhan mengajar kita, Tuhan mendidik kita dengan firman-Nya, bukan supaya karena Dia benci, tapi karena Dia mau kita terus di dalam berkat-berkat kemuliaan-Nya. Nah, itu caranya Tuhan mendidik saya dan saudara. Nah, apa saudara? Singkat saja saudara. Ini satu pesan yang harus kita renungkan baik-baik. Saudara perhatikan ini ya. Allah mendisiplinkan kita dalam hal apa? Supaya kita tetap di dalam kuasa-Nya, supaya kita tetap di dalam segala berkat-Nya, supaya kita tetap di dalam jalan-jalan-Nya. Yang pertama saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sebuah ayat yang sangat singkat, paling singkat di dalam Alkitab saudara. Satu ayat ini yang terkenal, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Katakan apa saudara? Tetaplah berdoa. Kapan terakhir kita berdoa? Waktu kita berdoa saudara, itu artinya ada sebuah hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa, artinya kita tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara punya waktu khususkah dengan Tuhan? Waktu berdoakah dengan Tuhan? Time alone with God. Saudara bisa datang sendiri, khusyuk, sujud kepada Dia. Matius 6:26 ayat 41 katakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kalau Tuhan suruh berdoa, kalau Tuhan suruh berjaga-jaga, itu untuk kebaikan saya dan saudara, supaya kita tidak larut dalam kedagingan.
Karena kedagingan itu lemah, saudara. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah. Kalau kita tidak hidup oleh roh, kita binasa, saudara. Kita menuju kepada kebinasaan. Salah satu cara Allah mendisiplinkan adalah supaya kita terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Jangan sampai kita kemudian lupa akan doa. Ya. Disiplinkan diri. Pagi, saudara, kenapa banyak kita yang kalah hari-hari ini? Banyak kita yang menjadi orang-orang terbuang, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak diperdulikan, orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia. Selama ini kita dikalahkan dunia, padahal harusnya kita yang menguasai dunia. Karena ada roh Allah di dalam kita. Kita bangunnya siang, saudara. Saat berkat Tuhan datang melalui matahari yang pagi terbit, kita masih tidur. Makanya kita kalah, saudara. Bangun pagi-pagi, ambil waktu khusus, saudara berdoa. Rebut itu yang namanya kuasa. Rebut itu yang namanya hari ini peluang-peluang. Jadi disiplin Allah juga bicara mengenai apakah engkau bergairah untuk berdoa pagi-pagi hari. Saya katakan, kan doa bisa kapan waktunya, Pak. Saya katakan, lebih baik kamu bangun pagi. Ambil waktu sebelum matahari terbit. Engkau sujud berdoa kepada Dia. Ini sebagai ayah rohani saya bicara kepada kita semua. Ya, supaya kita ini punya kedisiplinan berdoa. Ya. Kalau nanti ditunda, nanti aja, yang namanya manusia pasti akan berkata nanti aja, setelah itu tidak dilakukan. Saya menegur, saya dan saudara, bukan hanya saudara, saya juga saya tegur. Supaya saya punya kedisiplinan rohani. Supaya saya berdoa terus. Karena dengan berjaga-jaga, roh saya terjaga. Roh saya terjaga sehingga roh saya kuat. Dengan berdoa, roh itu menjadi kuat. Dan kita tidak bisa dikalahkan oleh kedagingan, oleh dunia. Yang ujung-ujungnya adalah maut. Berbahagia saudara yang mendengar firman ini. Bangun pagi-pagi, ambil waktu doa. Sudah jangan banyak alasan saudara. Kemudian saudara katakan nanti aja. Doakan bisa nanti. Doa itu yang pertama buat Tuhan. Itu sebagai buah sulung kita di satu hari yang kita buka ini. Ketika saudara membuka harimu, serahkan dulu buat Tuhan, maka Dia bekerja buat saya dan saudara. Dia menyertai kita. Bangun kedisiplinan berdoa saudara. Dan itu akan membuat hidup saya dan saudara berubah. Itu akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Kita akan mencium di depan kita sering terjadi berkat-berkat Tuhan. Selalu terjadi berkat-berkat Tuhan ketika saudara rajin berdoa, disiplin berdoa. Yang kedua adalah disiplin untuk hidup kudus. Kenapa saudara? Kita lihat dulu Ibrani 12 ayat 14. Ini sebuah perintah yang Tuhan berikan buat orang percaya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Makanya tadi kita berdoa supaya roh kita kuat. Kalau roh kita kuat, kita akan mengalahkan kedagingan kita. Kalau kita mengalahkan kedagingan kita, kita menuju kepada kekudusan Allah. Kejar hidup kudus. Jangan mau kalah oleh iming-iming iblis. Sebab kalau kita tidak hidup kudus, kita berpisah dengan Allah. Disiplinkan untuk hidup kudus. Mulai, saudara batasi handphone saudara. Karena apa? Dosa itu akan datang melalui hal-hal yang kecil. Saya katakan dosa itu tidak datang melalui, awalnya bukan melalui hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil dalam kehidupan saya dan saudara. Seorang Daud ketika dia iseng-iseng jalan di sotoh rumahnya dan dia lihat, loh itu ada apa itu ya? Gemercik air.
Loh, kok itu ada yang putih-putih apa itu ya? Nah, dari situ kemudian iblis membuai. Hanya dari kemudian dia santai. Dia santai. Dia santai. Akhirnya dia melihat sesuatu yang menarik hatinya. Dan dia penasaran. Dan akhirnya dia jatuh di dalam perzinahan dengan Batseba. Akhirnya apa? Terjadi dosa. Dosa, dosa, dosa yang satu menghasilkan dosa yang lain. Nah, oleh karena itu, apa yang seharusnya dilakukan Daud? Tutup. Dia harus punya kesadaran. Itu berdosa. Itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Tutuplah mataku untuk melihat dosa. Nah, oleh karena itu saudara, kejar kekudusan. Sebab dengan kekudusan engkau bisa bersama dengan Allah. Tanpa kekudusan kita berpisah dengan Allah. Makanya jangan salahkan kalau hidupmu menderita, susah payah, tidak ada berkat tercurah, selalu dalam kesulitan keuangan, sakit penyakit datang bagimu. Apa yang kau kerjakan gagal terus. Karena apa? Kita berpisah dengan Allah. Tanpa kekudusan kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Hidup kudus, disiplinkan hidup kudus. Mulai dari hal-hal yang kecil, kendalikan HP-mu saudara. Kendalikan. Bangun dengan kedisiplinan untuk engkau hanya bergaul dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Jangan bersekutu dengan orang-orang yang membawa dosa. Nah, ini penting, saudara ya. Karena saudara mungkin berkata, saya kan kuat, Pak. Saya nggak akan terintimidasi lah. 1, 2, 3 kali kuat, saudara. Tapi kalau setiap hari, saudara bisa terpengaruh. Nah, oleh karena itu, jauhi segala apa yang buruk. Belajar untuk hidup kudus. Kejar kehidupan kekudusan. Saudara, disiplin itu artinya apa sih? Definisi disiplin adalah upaya kita dengan penuh kesadaran mentaati semua perintah dan tata tertib tanpa paksaan, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu kita tidak sukai. Jadi artinya disiplin itu berbicara bahwa meskipun kita tidak suka, kita harus lakukan sebagai upaya pembentukan diri kita tunduk kepada Allah. Jadi jangan berkata, Pak, saya nggak suka melayani, saya nggak suka menyembah. Itu namanya bukan disiplin. Kita memang mungkin lebih baik enak tidur aja lah daripada ibadah nanti aja lah gitu ya. Fisik kita mungkin, jasmani kita masih membutuhkan, masih tidur, pengen lebih nyaman tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi waktu kita dengan sukarela, saya harus ibadah ini. 1 jam sebelumnya saya harus datang. 1 jam sebelumnya saya harus persiapan semuanya. Sebagaimana saya menyambut Raja Mulia yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, sudahkah sikap kita demikian? Nah, yang ketiga saudara, Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kekasih hati Tuhan, Galatia 5 ayat 16 sampai 18 itu adalah mendorong saya dan saudara. Sebuah perintah untuk kita hidup dipimpin oleh roh. Waktu kita hidup dipimpin oleh roh, percaya bahwa kita akan menjauhi kedagingan. Kita lebih suka yang namanya hal-hal surgawi daripada hal-hal duniawi. Kekasih hati Tuhan, Kisah Para Rasul 2 menceritakan bagaimana ketika orang-orang dengan tekun 10 hari suruh menantikan, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa emangnya?
Mereka sedang menanti-nantikan tuh. Dan akhirnya Pentakosta terjadi. Pencurahan Roh Kudus terjadi. Sehingga mereka dilingkupi dengan kuasa. Hidup mereka dipimpin oleh Roh yang tadinya biasa-biasa, tapi menjadi spektakuler dan luar biasa. Itulah hidup dipimpin oleh Roh. Perkara-perkara yang tidak pernah ada di depan matamu, Tuhan sediakan di depan mata kita. Orang yang dipimpin oleh Roh akan hidup dan melihat mujizat di depan matanya. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, kedagingan membuat kita menjadi pecundang, tapi hidup dipimpin oleh Roh, kita akan melahirkan mujizat Allah. Katakan amin. Kalau hidup mau dipenuhi dengan mujizat Allah, hiduplah dipimpin oleh Roh. Sebab Roh yang perkasa, Roh yang dicurahkan oleh Tuhan untuk setiap orang yang mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Disiplinkan untuk kita bergantung kepada Roh Kudus. Dalam hal apapun, dalam masalah apapun, nyatakan engkau minta pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus, maka engkau tidak sendirian. Ada kekuatan yang besar yang ada buatmu, yang itu menyertaimu, yang itu dijanjikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan. Waktu kita mendisiplinkan diri, supaya apa-apa kita bertanya dan melibatkan Roh Kudus, melibatkan Allah, maka hidupmu dilingkupi dengan semua pekerjaan-pekerjaan Allah, bukan pekerjaan-pekerjaan dunia. Jangan mengharapkan pekerjaan-pekerjaan besar kalau kita tidak bergantung kepada Roh Kudus. Sebab kunci untuk melahirkan perkara besar adalah bergantung kepada Roh Kudus. Menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang tuli mendengar, ada kebangkitan orang mati. Apakah itu sudah tidak ada hari ini? Saya katakan, selama Roh Kudus masih ada, dan itu pasti tetap ada untuk selama-lamanya, maka saya dan saudara akan melihat itu terjadi. Saya amat yakin dan percaya di masa-masa ini akan terjadi kebangkitan-kebangkitan orang mati. Sebab Tuhan yang mengatakannya, bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, sama seperti aku lakukan, bahkan lebih besar. Kalau dulu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, maka saya percaya hari-hari ini akan terjadi yang namanya mujizat itu juga. Jadi mujizat belum berhenti. Saudara yang hari ini sedang membutuhkan mujizat, saya mau katakan mujizat belum berhenti. Mujizat masih ada. Mujizat ada di depan kita. Masalahnya apakah kita mau percaya atau tidak? Apakah kita percaya bahwa Roh yang bekerja di dalam kita itu dahsyat, luar biasa? Nah, kekasih hati Tuhan, disiplin yang ketiga itu, saudara, adalah kita harus berdisiplin untuk hidup mengandalkan Roh Kudus. Jadi bertanya dengan Roh Kudus, minta pertolongannya. Kita adalah orang-orang karismatik, yaitu orang-orang yang mengandalkan hidup oleh Roh Kudus, yang menggunakan semua karunia-karunia Roh Kudus. Karisma, saudara, ya. Nah, yang keempat apa, saudara? Kenapa Allah mendisiplinkan kita? Ya, bagaimana Dia mendisiplinkan kita? Apa yang Dia perintahkan supaya kita disiplin? Yang keempat adalah disiplin memberi. Apa ini? Disiplin memberi itu apa sih, Pak? Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jangan lupa, saudara, untuk berbuat baik. Jangan lupa untuk memberi bantuan. Saya lanjutkan dengan ayat yang sangat luar biasa. Ayat yang sangat dalam di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 dikatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Siapa yang banyak menabur, siapa yang rajin memberi, siapa yang rajin mengembalikan persepuluhan, Tuhan jamin kehidupannya di dalam kelimpahan. Yesus datang memberikan hidup di dalam kelimpahan. Lah bagaimana caranya? Nah, bagaimana respon kita? Ya kita harus punya disiplin memberi, saudara. Ya, maka janji Tuhan itu akan tergenapi semua. Makanya Allah itu mendisiplinkan kita, memerintahkan kita untuk rajin memberi, setia mengembalikan persepuluhan. Saudara bisa baca di Maleakhi 4, saudara. Ya, Maleakhi 3 dan 4, bagaimana orang-orang yang setia mengembalikan 1/10. Tuhan disiplinkan dalam masalah keuangan, saudara. Dia mendisiplinkan saya dan saudara. Apakah dia butuh uangmu? Enggak, saudara. Dia yang menciptakan segalanya. Kalau dia mau, saudara, dia bisa datangkan emas permata. Wong dia yang menciptakan. Apa yang dia maksud, saudara? Supaya kita disiplin untuk memberi. Itu pesannya. Supaya kita setia bahwa kita hidup tidak sendirian. Ada orang lain. Ada orang-orang yang perlu kita bantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, saudara, itu bukan sifat Allah. Allah itu pemurah. Sekali lagi saya ulangi supaya kita jelas. Sifat Allah kita adalah murah hati. Kalau kita pelit, saudara, kita bukan anak-anak Allah. Oleh karena itu, saudara, belajar disiplin keuanganmu. Pertama, ini masalah keuangan misalnya, yang paling mudah. Setiap kali kau terima berkat, kau sisihkan. Ya. Jangan tunggu, nanti kalau berkat besar. Berkat kecil saja tidak setia, apalagi berkat yang besar. Amin, saudara. Nah, belajar disiplin memberi. Sisihkan dari semua penghasilanmu. Ada yang bagiannya Allah yang harus kita kembalikan. Ada yang harus kita tabur untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu taburan, saudara. Dan itu benih. Maka engkau akan menuai banyak. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Tuhan mau kita disiplin memberi supaya kita menuai banyak, saudara. Amin. Kalau kita enggan untuk memberi, maka jangan, saudara, ketika saudara mengharapkan berkat yang besar, itu namanya kriminal. Saya katakan supaya saudara jelas, kalau saudara menabur sedikit, tapi saudara mau tuaian yang berlimpah-limpah, itu namanya kriminal. Jangan jadi penjahat rohani, saudara. Kenapa? Karena kalau kita sedemikian, itu kita sedang seperti orang-orang pencuri itu ya. Nggak mau modal, tapi mau banyak gitu ya. Maunya kerja singkat, maunya upayanya sedikit, tapi akhirnya saudara rindu dapat banyak. Nah, saya katakan kriminal itu. Kriminal secara rohani. Oleh karena itu, banyaklah menabur, disiplinkan. Ini bukan masalah besar kecil, komitmenmu. Engkau diperhitungkan di hadapan Allah sebagai disiplin waktu kamu memberi. Kekasih hati Tuhan. Yang kelima, saudara. 1 Timotius 4 ayat 13. Apa disiplin yang Tuhan berikan perintah buat kita semua supaya kita melakukan dan mentaatinya. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun
dan dalam mengajar. Nah lo saudara, kapan terakhir saudara baca firman Tuhan? Saya selalu berbusa-busa untuk mengajar saudara, baca firman, baca firman, baca firman, itu sebagai disiplin rohanimu. Kita punya tuntunan bacaan firman Tuhan 1 tahun. Ajar keluargamu, ajar anak-anakmu, paksa dirimu baca firman. Sebagai kesadaran bahwa engkau harus makan makanan rohani yang Tuhan berikan buat kita. Jadi jangan kemudian saudara, tidak makan nanti kamu kurus. Ya, tidak ada tenaga. Menghadapi tantangan dunia yang begitu kejam, saudara akan sering kalah karena tidak ada tenaga, karena tidak ada power. Kenapa? Karena kita tidak pernah makan. Firman itu adalah makanan yang hidup, air kehidupan. Jangan sampai kita haus sehingga tenggorokan kita kering. Minum dan makan dengan haus dan lapar. Disiplinkan baca firman. Mazmur 1:2-3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja perbuatnya berhasil. Kenapa Daud berhasil? Karena kesukaannya adalah Taurat, kesukaannya adalah firman Tuhan. Saudara tahu Allah memerintahkan, ya, ketika seorang raja dilantik, yang pertama harus ada Taurat di sampingnya. Nah, itu artinya apa? Kamu memerintah, dasarnya adalah firman Tuhan. Kamu melakukan sesuatu, dasarnya firman Tuhan. Kamu memutuskan sesuatu, dasarnya firman Tuhan. Kalau hidup kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu jalan-jalan kehidupan yang baik yang Tuhan mau berikan? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saya dan saudara, menggiring kita menuju kepada rumput yang hijau, yang penuh dengan berkat dan kemuliaannya. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau masuk kepada jurang-jurang kekelaman, karena kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya saudara. Firman adalah jalan. Firman adalah jalan yang menunjukkan saya dan saudara ke padang rumput yang hijau. Bukan kepada kebinasaan, bukan kepada kematian, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Bukan saja di surga, tapi juga kehidupan di dunia. Firman menuntunmu, firman mengarahkanmu, firman menyelamatkanmu. Baca firman, disiplinkan setiap hari 5 pasal, 5 pasal, 5 pasal, sesuai tuntunan yang kita sepakati bersama-sama. Sehingga 1 tahun kita tidak akan kurus kering. Rohani kita tidak akan kelaparan. Kita tidak akan kehausan. Kita penuh kekuatan firman. Sebab firman itu adalah kekuatan utama kita. Saudara tahu, orang yang dilingkupi dengan firman Tuhan, kedudukannya di depan raja-raja, saudara. Karena dia penuh hikmat, karena dia penuh pengetahuan, karena dia penuh dengan yang namanya inspirasi. Maka saya katakan padang rumput hijau di depannya. Itu artinya apa? Ada berkat Allah yang Tuhan siapkan. Dia dibedakan dengan orang-orang dunia. Hikmat dunia menuju kebinasaan, tapi hikmat daripada firman Allah menuju ke kekekalan dan keabadian. Dan itulah jalan yang terbaik yang kita harus tempuh. Dia akan merombak semua rahasia-rahasia yang ada. Dia akan mengartikan semua teka-teki di dunia ini. Firman Tuhan memberikan sebuah pewahyuan bagaimana kita harus bertindak. Jadi kita bukan menjadi orang yang blon. Kita bukan menjadi orang yang tolol, saudara. Kita bukan menjadi orang yang pandir. Tapi kita orang yang penuh hikmat Tuhan. Ketika saudara baca firman Tuhan, meskipun saudara tidak mengerti, baca saja dulu. Baca saja, minta pengertian daripada Roh Kudus.
Sebab setiap firman pasti ada rema yang keluar. Amin. Saudara siap untuk membaca firman Tuhan setiap hari sebagai disiplin rohanimu, supaya mengarahkan hidupmu kepada hal-hal yang baik. Yang keenam, saudara. Tadi saya ulangi, yang pertama adalah disiplin dalam berdoa. Yang kedua, disiplin untuk hidup kudus. Yang ketiga, disiplin untuk hidup dipimpin oleh Roh. Yang keempat, disiplin memberi. Yang kelima, disiplin membaca firman Tuhan. Yang keenam, saudara, 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan demikian. 1 Timotius 4 ayatnya ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kurang jelas firman ini, saudara? Latihan badani itu terbatas, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, bukan untuk satu hal saja. Dalam segala hal, waktu engkau beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bersyukur, menyembah, memuji, maka yang terjadi adalah itu berguna buat setiap apapun yang kita hadapi. Dalam segala hal, bukan hanya satu hal. Saya katakan dalam segala hal. Untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang datang. Ibadah itu berguna, mempersiapkan kita untuk hidup hari ini, juga untuk hidup di dalam kekekalan. Firman Tuhan bukan hanya untuk hidup di sorga, tapi juga hidup di dunia ini. Sebab yang termaktub di dalam firman Tuhan hanya ada dua, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Waktu kita hidup di dunia ini, kita masih hidup berdampingan dengan banyak orang. Itu manusia, saudara. Dan kita sekaligus juga harus mengasihi Allah. Nah, jadi ibadah itu berguna buat kita belajar mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bagaimana cara hidupmu menjadi panutan? Bagaimana cara hidupmu mencerminkan Tuhanmu? Kalau engkau dipanggil sebagai anak Allah, engkau mencerminkan siapa? Bapamu. Anak, Bapa, sifatnya harus sama. Kalau bukan, berarti dia bukan anaknya. Amin, saudara. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan tinggalkan ibadah-ibadah persekutuan-persekutuan. Meskipun online, saudara, maka saya katakan kalau kita tetapkan jam 10, saudara, mari di dalam rumahmu, kosmu, apartemenmu, mungkin kau sedang ada di pondok, di sawah, tapi satukan hati di alam roh. Bersekutu sebagai satu saudara di dalam Kristus. Jangan tinggalkan itu. Miliki gairah untuk engkau datang bersama-sama. Mungkin kau tidak saling berhubungan, tapi percaya spirit yang ada di dalammu itu saling mengkoneksikan. Sebab kita punya spirit yang sama, yang dicurahkan Allah buat setiap kita, yaitu Holy Spirit. Roh Kudus itu akan menyatukan saya dan saudara, meskipun kita terbatas dengan jarak. Mungkin kita ada di kota ini, mungkin kita ada di sini, mungkin kita ada di wilayah ini, tapi Roh itu menyatukan saya dan saudara. Oleh karena itu, mari saudara, sama-sama datang kepada Tuhan, beribadah, jangan lupakan ibadah. Saudara, exciting lah, ya. Bersemangatlah untuk menyambut hari ibadah. Jangan sepelekan itu, saudara. Jangan, nantilah, masih ngantuk, nantilah. Terlalu banyak kelonggaran yang kita dapatkan hari-hari ini. Seolah-olah pandemi ini melegalkan kita untuk tidak beribadah. Tapi justru itulah waktunya Tuhan menegur saya dan saudara. Apakah engkau memberikan waktumu yang terbaik
buat Tuhan. Ya saudara, kalau hari ini saudara tidak mengkhususkan ibadah, kalau hari ini saya mau katakan, kalau saudara bermain-main dalam ibadah, maka jangan mengharapkan berkat Tuhan. Itu jahat. Ya. Tuhan mendisiplinkan kita supaya kita beribadah. Supaya apa? Tuhan bisa menyalurkan semua berkat-Nya yang terbaik buat kita. Kita dicas, saudara. Kita diberi kekuatan. Selama 6 hari kerja kita sudah capek, lelah. Baik jasmani maupun rohani. Tapi percaya, pada waktu kita mengkuduskan 1 hari untuk kita beribadah bersama-sama. Di hari Minggu jam 10, kita sama-sama ibadah. Mari datang, saudara. Datang dengan hati yang haus dan lapar. Rindu, bergairahlah. Jangan, saudara, kemudian datang dengan seadanya, atau kemudian saudara sambil tidur-tiduran, sambil kemudian makan, atau sambil kemudian bercanda, nonton TV, dan lain sebagainya. Mari datang dengan pujian pengagungan bagi nama Tuhan. Sama-sama beribadah. Percaya hidupmu berubah. Percaya bahwa kita akan dibedakan dengan orang-orang dunia. Percaya saluran berkat itu terus tercurah buat saya dan saudara. Nah, oleh karena itu, disiplin beribadah itu penting. Bersekutu itu penting. Ya. Nah, berikutnya saudara, yang terakhir saudara. Ini yang paling penting, saudara. Sebagai orang percaya, disiplin artinya mentaati segala perintah yang Tuhan berikan. Kita ikuti, kita taati dengan kerelaan, meskipun kita mungkin tidak suka. Ya, meskipun itu berat, tapi dengan kesadaran diri kita melakukannya. Dengan ketaatan kita melakukannya. Bukan karena paksaan, itu namanya disiplin. Matius 28 sebagai ayat penutup kita, saudara, ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya sangat bersemangat untuk membacakan ini buat kita semua. Saya sangat exciting. Fire! 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 Inilah amanat yang Tuhan berikan. Supaya kita mengingat selalu bahwa kita punya tugas penting di dunia ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, tahukah bahwa Allah memerintahkan kita ini supaya apa? Supaya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Supaya keselamatan tidak hanya kita nikmati sendiri. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, saudara didisiplin untuk pergi. Meskipun kita capek, pergi. Meskipun kita ngantuk, pergi. Meskipun kita mungkin sedang lapar, pergi. Buat apa pergi? Jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka segala ketetapan. Nah, itu yang Tuhan mau sebagai amanat agung. Pertanyaannya, apakah saudara sudah melakukan? Apakah kita sudah menginjil, memberitakan kabar keselamatan, mengajar orang-orang? Nah, itu pertanyaannya, saudara. Pak, saya kan bukan pendeta. Siapa yang bilang kita bukan hamba-hamba Tuhan? Hanya orang dunia yang kemudian memisah-misahkan ini sekuler, ini rohani. Hidup kita harus membawa kerajaan Allah dimanapun kita ada. Baik di dunia bisnis, marketplace, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tangga, dalam perkumpulan, dalam organisasi. Kita harus membawa kerajaan Allah ke dalam apapun juga yang kita miliki. Jadi tidak ada kehidupan rohani, tidak ada jasmani, saudara. Tidak ada yang namanya sekuler, ini sekuler.
ini untuk dunia, ini untuk Tuhan. Bukan, kita harus membawa kerajaan Allah sampai ke muka bumi ini. Demi ketertiban, memang ada aturan-aturan yang membaptis adalah para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta atau orang yang sudah ditunjuk, saudara. Tapi saudara bisa membawa mereka, memberitakan kabar baik bahwa ada keselamatan daripada Yesus. Beberapa waktu kemarin, saudara, ada satu orang membawa jiwa rindu dibaptis. Nah, dia sudah melakukan amanat agung, saudara. Meskipun bukan dia yang membaptis, tapi dia menyerahkan temannya untuk dibaptis, saudara. Dia membawa kepada saya, ini ada satu temannya, saya ajar dulu, dan saya berikan pengertian, dan saya doakan, dan akhirnya dia dibaptis, saudara. Nah, itu amanat agung. Kita saling bekerja sama. Ada yang menginjil, ada yang mengembalakan, ada yang mengajar. Kita harus melakukan amanat agung. Disiplinkan dirimu, tancapkan dalam pikiranmu, kita harus melakukan amanat agung. Invasilah setiap pekerjaan-pekerjaanmu dengan kerajaan Allah. Invasilah setiap organisasi-organisasimu dengan kerajaan Allah. Supaya apa? Kebaikan terjadi, keselamatan terjadi. Supaya kita tidak selamat sendirian, saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Supaya seluruh dunia mengalami kabar baik, mengalami kasih Tuhan yang begitu dahsyat dan hebat. Kalau amanat agung ini tidak ada, saudara, Tuhan tidak mengaman. Tidak ada orang yang menginjil saya supaya bertobat, dan akhirnya saya mati, saya binasa. Oleh karena saya diselamatkan, kerinduan saya untuk melakukan amanat agung ini. Orang-orang diselamatkan, orang-orang mengalami kasih Yesus. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya keselamatan dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Dia tanpa melalui Tuhan Yesus. Kita hanya mempertemukan orang dengan Yesus. Yesus ada di mana, saudara? Yesus ada di dalam kita. Itu kabar baiknya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah? Kenapa sekarang bait suci tidak ada, saudara? Ya, yang di Israel itu. Sebab bait suci sudah dipindahkan kepada hati setiap manusia yang percaya kepada Dia. Di mana Yesus bertahta atas setiap hati kita. Nah, pertemukan, jadikan hidup kita sebagai pancaran daripada Kristus Yesus. Makanya jaga hidupmu baik-baik, supaya engkau tidak mencerminkan yang salah daripada Tuhan Yesus. Nah, kekasih hati Tuhan. Disiplin yang ketujuh ini, saudara, sebagai satu parameter. Sebagai orang percaya, sudahkah kita melakukan amanat agung? Tidak hanya bermalas-malasan. Berpikirlah bagaimana engkau bisa menginjili orang. Engkau bisa membawa kabar baik buat orang, sehingga orang lain mengalami Kristus. Jangan hanya diam, ongkang-ongkang kaki, main video game, mengisi waktu luang. Isi waktu luangmu dengan menjadikan amanat agung ini terjadi. Bangun persekutuan-persekutuan, bangun lembaga-lembaga pelayanan. Itu baru namanya anak-anak Allah. Dari hal yang kecil dulu, engkau cari orang-orang yang tersesat, engkau cari orang-orang yang menderita, engkau datang buatnya, dan engkau kuatkan dia, engkau doakan dia. Siapa yang bilang pelayanan itu harus seperti hamba-hamba Tuhan besar itu? Justru disinilah fungsi daripada amanat agung itu. Ketika kita berdoa buat orang yang menderita, ketika kita memperhatikan kesulitan-kesulitan orang lain, kita sedang melakukan amanat agung, yaitu memberitakan Kristus buat mereka. Kristus adalah kasih yang setia. Kristus adalah kasih yang nyata. Kristus bukan hanya omongan,
Kristus bukan hanya ada di tulisan-tulisan, tapi Kristus ada nyata di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau tutup hari ini. Allah mendisiplinkan kita supaya kita terus tetap ada di dalam kehendak-Nya. Sebab kalau kita tidak disiplin, kita akan menuruti hawa nafsu kita yang selalu ingin bebas, yang selalu ingin hura-hura, yang selalu ingin main-main, yang selalu ingin menuruti hawa nafsu kita. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat saya dan saudara. Oleh karena itu, Dia mendisiplinkan saya dan saudara supaya kita terus berdoa, supaya kita hidup dalam kekudusan, supaya kita hidup mengandalkan roh yang dahsyat, supaya kita disiplin untuk memberi, mengajar kita memberi, dan supaya kita disiplin untuk membaca firman, sebab firman kekuatan kita. Dan Allah mengajar kita, mendisiplinkan kita untuk selalu beribadah, bersekutu sehingga kita kuat. Dan Allah mendisiplinkan kita supaya kita melakukan amanat agung, supaya bersama-sama dengan orang kudus nantinya, supaya kita akan menyaksikan keselamatan terjadi di seluruh penjuru dunia dan orang-orang mengalami Yesus, supaya kasih Yesus sampai kepada mereka, supaya kita dipakainya sebagai alatnya dan kita diperhitungkan melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya. Barang siapa mengasihi aku, maka dia akan melakukan semua yang aku perintahkan. Baik Bapak Ibu Saudara, firman ini menegur saya dan saudara. Firman ini keras. Hari ini saya bukan marah-marah kepada saudara, tapi saya mengasihimu supaya engkau disiplin, supaya engkau hidup benar, supaya engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Itu baru namanya mengasihi Tuhan. Jangan kita berkata saya mengasihi Tuhan, tapi kita semaunya sendiri. Dimanapun saudara berada, saya percaya ketika saudara mendengar ini, Roh Kudus sedang bekerja atas pintu-pintu rumahmu, masuk ke dalam hatimu dan mengubahkan hidupmu. Bangun kesadaran yang baru bahwa kita ini adalah umat yang dikasihinya, yang harus ikut seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Diberkatilah hidupmu, melakukan semua yang Tuhan mau. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengajaranmu, atas teguranmu, atas semua yang Tuhan mau bukakan atas setiap kami. Hari ini kami menyadari Tuhan, kami sering seenaknya sendiri, kami sering main-main Tuhan, sehingga hidup kami terlunta-lunta, hidup kami jauh dari hadirat Tuhan, hidup kami jauh dari berkat Tuhan. Ada banyak datang kesulitan, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendisiplinkan kami, supaya kami kembali kepada track-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan kami mau Tuhan mengurapi kami, dimanapun kami berada. Tuhan hadir buat setiap kami, dan kami mau bertemu muka dengan Engkau. Kami mau didisiplinkan Allah, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu perkatakan, ada kuasa pertobatan terjadi saat ini juga. Dan ada kesadaran yang baru. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah setiap umat yang hari ini datang di dalam hadirat-Mu, bertobat dan mengakui mereka membutuhkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.